Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan di institusi kesehatan. Sebagai pengantar, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu organisasi atau institusi. Sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan suatu organisasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan yang baik itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kepemimpinan dapat digunakan oleh setiap orang dan tidak hanya terbatas pada organisasi saja. Kepemimpinan itu mempengaruhi perilaku manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok, untuk tercapainya tujuan tertentu. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu atau kelompok supaya terwujud kerjasama dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kadangkala kepemimpinan ini dianggap sama dengan kata pemimpin, padahal terdapat perbedaan antara keduanya. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki tugas untuk memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tersebut. Kapasitas kepemimpinan tersebut diperlukan oleh setiap pemimpin supaya berhasil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan juga dinamisator dari seluruh proses dalam kegiatan organisasi. Esensi dari kepemimpinan adalah tercapainya tujuan dengan adanya kerjasama kelompok. Sebagaimana organisasi atau institusi lainnya, sistem kepemimpinan juga diperlukan di institusi kesehatan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang baik dalam menangani permasalahan suatu institusi kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal kesehatan masyarakat. Kepemimpinan ini harus diolah dengan sebaik-baiknya karena pengelolaan di dunia kesehatan bergantung pada hasil pelayanan yang diberikan kepada pasien. Hal ini menyebabkan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Sifat-sifat kepemimpinan antara lain adalah adanya kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, kemampuan sosial, rasa tanggung jawab, dan juga keterbukaan. Selain itu, ada juga keramahan, kehati-hatian atau kesungguhan, stabilitas emosi, kepandaian atau intelligence, kematangan atau kedewasaan, dorongan prestasi, dan juga integritas. Selanjutnya mengenai teori tentang kepemimpinan. Yang pertama ada teori orang hebat yang menyatakan bahwasanya pemimpin yang hebat memiliki sifat kepemimpinan sejak lahir, bukan karena dibentuk. Hal ini berbeda dengan teori sifat yang menyatakan bahwasanya karakter kepemimpinan itu dapat dibentuk. Selanjutnya ada teori perilaku yang berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk seseorang menjadi pemimpin yang hebat. Selanjutnya, ada teori transaksional atau teori manajemen, di mana prinsip yang digunakan dalam teori ini adalah kesepakatan antara pemimpin dan juga bawahan mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghargaan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan untuk menghindari hukuman. Selanjutnya, ada teori transformasional yang didasari adanya hubungan yang positif antara atasan dan bawahan, sehingga terbentuklah kepemimpinan yang efektif. Pemimpin akan memotivasi dan menginspirasi bawahan untuk mencapai hasil yang lebih besar dari yang direncanakan demi kesuksesan perusahaan yang dipimpin. Dan yang terakhir, ada teori situasional yang meyakini bahwasanya pemimpin yang hebat adalah mampu menyesuaikan bagaimana situasi yang sedang dihadapinya. Ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter terpusat pada atasan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lingkungan kerja yang otoriter tidak memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Yang kedua ada tipe demokratis. Berkebalikan dengan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Pemimpin kemudian menentukan keputusan akhir, tetapi pemimpin akan mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain. Tipe kepemimpinan demokratis sangat cocok diterapkan dalam bidang medis atau teknologi. Hal ini karena bidang-bidang tersebut membutuhkan kolaborasi antara tiap anggotanya agar bisa berfungsi secara optimal. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan delegatif.
Para pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan delegatif memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini sangat berguna bila dijalankan oleh orang yang berpengalaman. Yang keempat, ada tipe kepemimpinan transformasional. Berbeda dengan tipe lainnya, tipe kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lain yang terlibat di dalamnya. Sang pemimpin mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang baik. Yang kelima, ada tipe kepemimpinan karismatik. Pada tipe kepemimpinan karismatik, pemimpinnya adalah para sosok yang memiliki kepribadian yang kuat. Hal ini merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut. Para pemimpin karismatik tidak sekedar terkenal karena posisi atau kepemilikan terhadap suatu hal. Mereka mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mengakar menjadi suatu hal yang lebih baik. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan visioner. Tipe kepemimpinan visioner merupakan tipe yang memiliki visi yang jelas dengan selalu berinovasi dalam rangka mencapai target yang ditentukan. Mereka yang memiliki tipe kepemimpinan visioner selalu mendorong anggota timnya untuk selalu memacu dan mencoba hal-hal baru dalam meningkatkan kinerja dan menemukan metode yang ideal dalam proses pencapaian tujuan. Yang ketujuh, ada tipe kepemimpinan paternalistik. Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan bawahan untuk berinisiatif maupun mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, tidak memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Yang terakhir, ada tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik sangat mementingkan disiplin tingkat tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki keahlian pemimpin yang sesungguhnya. Apabila karyawan memiliki sifat yang selaras dengan sang pemimpin, maka kolaborasi kerja yang efektif bisa tercapai. Menurut Sudaryono, tahun 2014 mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan inti manajemen, yakni sebagai penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat dalam organisasi. Unsur-unsur kepemimpinan meliputi yang pertama, unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Yang kedua, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Yang ketiga, unsur interaksi, kegiatan, atau usaha dan proses mempengaruhi. Yang keempat, unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Dan yang kelima, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Selanjutnya, kepemimpinan di layanan kesehatan. Keberhasilan pelayanan kesehatan sangat tergantung pada kemampuan pemimpinnya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, dapat mempengaruhi kinerja bawahan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tuntutan masa kini mengharuskan organisasi dan orang yang terlibat di dalamnya bekerja dengan integritas tinggi. Dengan begitu, organisasi kesehatan menuntut peran seorang pemimpin dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Para pemimpin harus dapat berpikir secara strategis tentang bagaimana menangani pendapatan dan berkolaborasi baik secara internal maupun eksternal. Untuk membangun tim, maka harus dapat mengidentifikasi, merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan dokter, perawat, dan staf terbaik yang ada. Karena teknologi telah menjadi bagian integral dari layanan kesehatan. Para pemimpin harus memahami peran mereka dalam meningkatkan kualitas, keamanan, dan produktivitas. Kepemimpinan pada layanan kesehatan seringkali tidak memiliki misi yang jelas. Organisasi harus berhadapan dengan lingkungan yang lebih kompleks dan seringkali melibatkan banyak pihak eksternal dan internal yang merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin layanan kesehatan yang kuat mengetahui bagaimana menerima kritik dari pasien, keluarga, masyarakat,
dan lainnya apabila organisasi membuat data yang tidak transparan. Masa-masa sulit tidak akan terhindarkan. Para pemimpin terbaik akan mengetahui bagaimana mereka mengkomunikasikan perubahan dan urgensinya. Fungsi kepemimpinan. Menurut Hadari Nawawi tahun 2012, fungsi kepemimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi instruktif bersifat komunikasi satu arah, di mana pimpinan sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaan kegiatan kepada anggota yang dipimpin. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif bersifat komunikasi dua arah, di mana dalam menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai konsultan untuk mendengarkan pendapat, saran, serta pertanyaan dari bawahannya mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin. Yang ketiga, fungsi partisipatif. Dalam fungsi partisipasi, pemimpin menjalankan serta mengaktifkan peran anggotanya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya, dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi adalah di mana pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai anggotanya sesuai dengan posisi atau jabatannya apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang. Yang kelima, pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dengan koordinasi yang efektif, dan fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Kaitannya dengan kepemimpinan, kelompok kami mengambil studi kasus mengenai petugas Puskesmas Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahalu, Bengkulu menolak warga yang hendak berobat dikarenakan BPJS yang dimiliki pasien berada di fasilitas pelayanan kesehatan lain. Padahal pasien sedang membutuhkan penanganan segera, sehingga pasien memilih pengobatan melalui layanan umum, namun tetap ditolak oleh pihak puskesmas. Kejadian tersebut berujung pada kekecewaan masyarakat dan sanksi mutasi bagi kepala puskesmas. Sanksi yang diberikan oleh Wali Kota Bengkulu kepada kepala puskesmas merupakan bentuk teguran dan tindak tegas bagi pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan yang lalai dalam tugasnya, yaitu memastikan pelayanan kesehatan wilayahnya berjalan dengan baik. Berdasarkan studi kasus tersebut, kelompok kami melakukan analisis mengenai siapa aktor dan bagaimana posisi serta kepentingan aktor di dalam kasus tersebut. Yang pertama, Kepala Puskesmas Beringin Raya berperan sebagai pemimpin yang memiliki wewenang untuk mengawasi sistem pelayanan kesehatan yang berjalan di puskesmas. Yang kedua, pasien berperan sebagai pihak yang berhak untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasienkes sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, petugas puskesmas berperan sebagai pelaksana yang harus melaksanakan sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Yang terakhir, ada Wali Kota Bengkulu berperan sebagai pengambil keputusan yang berwenang dalam menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran dalam sistem pelayanan kesehatan di wilayahnya. Selanjutnya adalah analisis terhadap permasalahan yang ditemukan pada kasus tersebut. Pada kasus tersebut ditemukan permasalahan berupa adanya penolakan pasien yang berobat di Puskesmas Beringin Raya karena tidak sesuai dengan fasilitas layanan kesehatan pada kartu BPJS-nya. Pasien tersebut ditolak oleh pihak puskesmas dengan alasan sudah melebihi standar pemanfaatan Fasienkes di luar wilayah BPJS-nya. Setelah mengalami penolakan, pasien mengajukan pengobatan menggunakan layanan umum, tetapi pasien tetap ditolak oleh petugas Puskesmas Beringin Raya, padahal kondisi pasien dalam keadaan yang urgent atau membutuhkan penanganan segera. Analisis penyebab terjadinya kasus dan hubungannya dengan aspek kepemimpinan.
Pada kasus penolakan pasien yang berobat di Puskesmas Beringin Raya terjadi karena kurangnya pemahaman dan koordinasi antar petugas puskesmas sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam melayani pasien yang akan berobat di puskesmas. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan puskesmas, dalam hal ini khususnya adalah Kepala Puskesmas Beringin Raya, terhadap kinerja petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Kurangnya pengawasan inilah yang membuat adanya perbedaan persepsi di antara petugas puskesmas dalam melayani pasien yang berobat di Puskesmas Beringin Raya, baik itu pasien BPJS maupun pasien umum. Selanjutnya adalah analisis terhadap permasalahan yang ditemukan pada kasus tersebut. Pada kasus tersebut ditemukan permasalahan berupa adanya penolakan pasien yang berobat di Puskesmas Beringin Raya karena tidak sesuai dengan fasilitas layanan kesehatan pada kartu BPJS-nya. Pasien tersebut ditolak oleh pihak puskesmas dengan alasan sudah melebihi standar pemanfaatan Fasyankes di luar wilayah BPJS-nya. Setelah mengalami penolakan, pasien mengajukan pengobatan menggunakan layanan umum, tetapi pasien tetap ditolak oleh petugas Puskesmas Beringin Raya, padahal kondisi pasien dalam keadaan yang urgent atau membutuhkan penanganan segera. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang mungkin timbul, yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi puskesmas untuk memperbaiki manajemen sistem pelayanan puskesmas. Karena perbaikan secara sistem pasti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan perubahan-perubahan di dalamnya. Kemudian, membutuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh pihak terkait dari puskesmas itu sendiri, dari semua bagian puskesmas, untuk perbaikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian dampak positif yang mungkin timbul yaitu yang pertama, adanya peningkatan kualitas pelayanan puskesmas, dan akibat adanya peningkatan kualitas layanan tersebut, munculnya pelayanan prima dan terwujudnya kepuasan pasien. Kemudian adanya perbaikan manajemen sistem pelayanan puskesmas, dan juga dengan adanya sosialisasi bagi petugas puskesmas akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas, sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari petugas akan tercipta sebuah pemahaman dan juga mempengaruhi kinerja dari petugas itu sendiri menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Dari hasil analisis oleh kelompok kami, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Wali Kota Bengkulu dalam menyelesaikan kasus ini, yaitu dengan melakukan mutasi terhadap Kepala Puskesmas Beringin Raya, dirasa sudah cukup tepat. Karena sanksi tersebut, yaitu mutasi Kepala Puskesmas, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi fasilitas kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga mutasi dalam hal ini bukan diharapkan menjadi demotivasi, akan tetapi bisa memotivasi seluruh fasilitas kesehatan yang lainnya untuk berproses menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah solusi permasalahan yang ditawarkan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, perlu adanya pengawasan secara berkesinambungan oleh pimpinan puskesmas, terutama dalam hal ini adalah Kepala Puskesmas selaku pemimpin tertinggi dari organisasi puskesmas itu sendiri. Kemudian, perlu adanya koordinasi yang baik antara pimpinan puskesmas dengan petugas puskesmas terhadap sistem pelayanan kesehatan yang berjalan di puskesmas. Karena pimpinan puskesmas, dalam hal ini Kepala Puskesmas, dan juga staf, dalam hal ini adalah petugas puskesmas, harus memiliki koordinasi dan kesinambungan yang baik untuk menciptakan pelayanan kesehatan puskesmas yang efektif dan efisien. Kemudian, perlu adanya evaluasi sistem yang dilaksanakan secara rutin oleh puskesmas guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ke depannya. Dengan adanya evaluasi rutin ini, diharapkan terjadi pula perbaikan rutin di puskesmas itu sendiri, sehingga kualitas pelayanan bisa meningkat atau diharapkan meningkat dari waktu ke waktu. Baik,
Cukup sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, dan semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.